Dua universitas di Yogyakarta, UII dan UGM, mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menilai demokrasi di era Jokowi kini makin menurun. Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menyampaikan petisi kepada Presiden Joko Widodo terkait situasi politik beberapa waktu terakhir. Mereka menilai terjadi darurat kenegarawanan dan menuntut Presiden Joko Widodo berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya, Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyampaikan petisi bulak sumur kepada Presiden Joko Widodo. Mereka menyesalkan berbagai praktik penyimpangan hukum dan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Petisi meminta Jokowi sebagai alumnus kembali ke jati diri UGM yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Sementara dosen Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mokhtar menyatakan petisi dikeluarkan sebagai bentuk kesadaran UGM yang terlalu lama menyokong kekuasaan. Kira sekian lama UGM terlalu menopang kekuasaan Jokowi. Sekian lama, terlalu lama. Jadi UGM waktu itu seakan-akan lupa bahwa kekuasaan itu cenderung otoriter. Presiden Jokowi merespon petisi Civitas Akademika UGM yang menyesalkan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa pemerintahannya. Jokowi menjawab petisi itu sebagai hak demokrasi setiap warga negara. Ya, itu hak demokrasi. Beberapa hal yang menjadi keprihatinan Civitas Akademi UGM diantaranya putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres yang membuat anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka melenggang ke Pilpres 2024. Mereka juga mengkritik turunnya indeks demokrasi dengan poin 6,71 dan ada di urutan 52 dari 100 negara. Selain itu, indeks persepsi korupsi Indonesia yang stagnan di angka 34 dan membuat Indonesia ada di peringkat 115 dari 180 negara. UGM juga mengkritik netralitas Jokowi di tahun politik ini. Para aktivis akademika khawatir demokrasi negeri ini kian terkikis akibat hilangnya sikap kenegarawanan. Tim Liputan Kompas TV. Dua universitas di Yogyakarta, Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia UII mengeluarkan petisi yang mengingatkan berbagai penyimpangan hukum dan demokrasi di pemerintahan Joko Widodo. Mengapa akhirnya mereka bersuara keras terhadap Jokowi? Apa dampaknya petisi ini? Kami akan membahasnya bersama Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Kunchoro, dan dosen senior FISIP UI, Prof. Suzy Sudarman. Selamat malam, Prof. Suzy, juga Prof. Kunchoro. Selamat malam, Friska. Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kami juga sudah menghubungi pihak kantor staf Presiden, tapi hingga saat ini belum ada yang bisa mengonfirmasi hadir di dialog ini. Saya ke Prof. Kunchoro terlebih dahulu. Kenapa ini baru disampaikan sekarang? Kekhawatirannya sudah semenumpuk apa, Prof. Kunchoro? Dan apa yang diharapkan dengan petisi ini? Begini, Mbak. Sebetulnya UGM itu sudah melakukan paling tidak 3 kali kegiatan. Salah satunya petisi kemarin. Yang pertama dilakukan dalam bulan Oktober. Kita itu sudah melakukan kajian dengan melakukan pemikiran bulak sumur yang dilakukan oleh Dewan Guru Besar GM. Yang pada waktu itu kita melakukan seminar dengan tajuk budaya malu.
itu mensikapi kasus MK yang terjadi. Tetapi tidak ada sambutan. Kemudian yang kedua, melalui Majelis Dewan Guru Besar seluruh Indonesia, kita juga melakukan satu kegiatan untuk tadi memberikan masukan. Ya. Karena juga tidak ada efek, maka demi cinta kami, kasih kami kepada Pak Jokowi sebagai bagian insan UGM, maka kami mengingatkan. Dulu kami bangga, Pak. Bangganya kenapa? UGM ini luar biasa. 2 calonnya dari UGM, itu calon presiden. Kemudian incumbent-nya juga dari UGM. Ya. Kami dulu pernah berusaha untuk mengajak bagaimana untuk melakukan mitigasi bencana sosial. Akan kami undang calon presiden dan tokoh-tokoh partai untuk berbicara dari hati ke hati, yang seandainya ada konflik bisa dipecahkan. Baik. Tetapi alhamdulillah kemudian sudah diambil juga oleh universitas. Ya. Dulunya kami bangga, tapi kemudian setelah MK, kasus MK, banyak di antara kami kecewa, Mbak. Dan kemarin ketika saya membacakan petisi ini, saya mengatakan ratusan bahkan ribuan orang yang mengatakan apresiasi kepada saya. Sekarang saya bangga lagi menjadi warga UGM. Itu yang terjadi, Pak. Ya, kalau tadi sudah disampaikan kekecewaannya dari sisi Prof. Kunchoro dengan petisi bulak sumurnya untuk UGM, UI juga besok akan mengeluarkan petisi, Prof. Suzy. Apa sebenarnya poin-poin kegelisahan, kekecewaan yang ingin disampaikan, dan apa penilaiannya sampai di titik ini harus dikeluarkan petisi kalau dari UI? Jadi melalui sebuah refleksi tentang kampus kami yang sebenarnya kampus perjuangan, akhirnya kami terdorong untuk melahirkan seruan kebangsaan kampus perjuangan untuk mengingatkan kembali warga UI agar menjaga demokrasi dan mewaspadai kedaulatan rakyat itu tetap harus dipelihara. Jadi banyak hal yang dicoba untuk diungkapkan yang sebetulnya agak berbahaya untuk UI karena PP 75 itu memberikan sanksi kepada dosen-dosen yang membuat ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan. Tapi kami memberanikan diri untuk melahirkan sebuah konsepsi untuk bisa diterima seluruh warga dan mengingatkan semua untuk menjaga agar pemilu ini berlangsung secara jurdil. Ini yang diharapkan agar pemilu berjalan jujur dan adil. Terakhir saya ke masing-masing, Prof. Kunchoro dan Prof. Suzy, bagaimana untuk menjaga, sama-sama menjaga agar demokrasi ini bisa dipercaya, pesta demokrasi 14 Februari nanti bisa dipercaya dan Presiden bisa memimpin ini dengan baik. Prof. Kunchoro dulu. Sekali lagi, karena dari UGM itu ketika melakukan kompetisi itu didasari dengan cinta. Maka yang kita lakukan adalah semoga Pak Jokowi sudah tahu. Tetapi sekali lagi, sayang dia hanya menyatakan bahwa ini hak demokrasi. Tetapi kami sayang, sekarang ini apa yang kami lakukan, itu tadi diikuti oleh UII. Besok diikuti oleh UI, diikuti oleh Universitas Andalas, diikuti oleh masyarakat sipil Malang, diikuti oleh masyarakat sipil Jogja. Ini kalau itu semakin kuat, semakin banyak, yang hancur kan nama baik Pak Jokowi. Dan itu juga nama baik UGM. Sekarang saja UGM sudah diolok-olok. Gitu. Kenapa? Dianggap bahwa Pak Ganjar dan Pak Anies itu mereka juga contoh yang tidak baik untuk UGM. Akhirnya UGM hancur dari sini. Baik. Nah, kalau dari Bu Suzy silakan, apa yang diharapkan agar semuanya kembali bisa dipercaya? Jadi berdasarkan kebebasan akademik yang kami punyai, kami berupaya untuk mengajak keluarga besar Universitas Indonesia untuk segera merapatkan barisan guna mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, berlangsung jujur dan adil. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI, dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon, menyuruhkan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing. Ya, baik. Ini yang dijaga karena 14 Februari sebentar lagi dan kualitas demokrasi kita diuji di tahun pemilu ini. Terima kasih Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Kunchoro, dan juga dosen senior FISIP UI, Prof. Susi Sudarman. Terima kasih banyak atas waktunya di Sapa Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Berikutnya, saudara, Sapa Indonesia malam masih akan kembali dengan sorotan menarik lainnya. Usai jeda. Keseharianku.